Semua ini bermula dari bau busuk yang tercium dari taman rumahnya. Anehnya, suaminya malah tidak pernah terganggu dengan bau busuk tersebut. Rasa penasaran yang semakin menjadi-jadi membuatnya mencoba mencari sumber bau tersebut. Sampai pada akhirnya, dia menemukan sebuah jasad. Kecurigaannya mulai menjadi-jadi, terutama kepada sang suami. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik jasad aneh tersebut? Dan apakah benar sang suamilah pembunuhnya? Dan inilah Lies Hidden in My Garden. Seorang wanita terlihat berjalan sendiri di sebuah hutan. Wanita ini bernama Munjoran. Saat Joran menikmati keindahan hutan inilah, dia mendengar suara sesuatu. Saat menoleh, seorang pria aneh menggunakan topeng ada di belakangnya. Tidak ada ketakutan sedikit pun dari raut wajah Joran. Ekspresinya tetap datar. Pria bertopeng tersebut pun akhirnya pergi. Anehnya, Joran malah mencoba untuk mengejarnya. Sampailah Joran di sebuah rumah. Terdengar suara aneh dari lantai atas. Sesosok bayangan juga tiba-tiba lewat di sebelahnya. Joran memberanikan diri untuk mengeceknya. Nafasnya tak beraturan, menunjukkan ketakutan dari Joran. Suara tersebut terdengar dari kamar di hadapannya. Suara ketukan yang sangat keras. Joran memberanikan diri membuka pintu tersebut. Terlihat sebuah ruangan berbeda di balik pintu. Dari ujung lorong terlihat wanita yang wajahnya seperti Joran yang terlihat sangat riang. Ternyata itu adalah kilas balik ingatan masa lalunya. Masa lalu kelam di saat dia melihat kakaknya yang sudah tewas di apartemennya. Waktu berlalu, Joran terbangun karena suara bel berbunyi. Rumah yang ada di mimpi Joran tadi ternyata adalah rumah yang dia tinggali kini. Beberapa tetangganya mencoba bertanya karena mereka mencium bau yang sangat menyengat dari rumah Joran. Tapi karena Joran tidak juga keluar, mereka hanya meninggalkan sebuah pesan. Sejak kepindahan Joran 3 bulan yang lalu ke rumah tersebut, Joran belum pernah sama sekali keluar rumah. Waktu berlalu, seorang wanita bernama Oh Hae-so baru saja pindah ke rumah barunya. Rumahnya ini tepat ada di depan huniannya Joran. Joran terlihat mengkonsumsi sebuah obat, tapi di siang itu dia memutahkan obatnya. Angin berembus masuk ke dalam rumah. Joran mencium bau yang sangat menyengat dari taman rumahnya. Dia mencoba menghubungi suaminya yang bernama Park. Tapi Park saat itu sedang sibuk karena dia dipanggil oleh wali kelas anaknya. Nah, anaknya ini bernama Song Jae. Wali kelas ini merasa ada yang aneh dari Song Jae. Selama ini Song Jae yang dia kenal adalah murid yang pintar dan juga rajin. Tapi entah kenapa saat ujian dia terlihat murung dan mencoret-coret kertas jawabannya. Saat wali kelas akan memanggil ibunya, Song Jae malah meminta si wali kelas untuk memanggil ayahnya saja. Park meminta maaf, kondisi istrinya memang sedang sakit saat ini. Dan karena baru pindah ke tempat baru, mungkin hal itu yang membuat anaknya sedikit stres. Tapi wali kelas bilang bahwa Song Jae malah ingin bundir. Park tentu kaget mendengarnya. Wali kelas mencoba bertanya, apakah alasan Song Jae pindah ke sekolah itu juga karena ada konflik dengan ibunya? Park terlihat panik. Dia langsung izin keluar untuk menenangkan anaknya. Park sendiri merupakan seorang dokter.
Mereka lalu pulang. Park meminta anaknya untuk tidak mengatakan kejadian ini ke ibunya. Karena pasti ibunya masih sedih karena sebentar lagi hari peringatan kematian bibinya. Song Jae meminta agar mereka kembali ke Seoul lagi. Park mencoba mengingatkan alasan mereka pindah ke sana. Karena dulu saat pesta topeng di sekolahnya, entah karena alasan apa, Joran malah menyerang seseorang. Dan hal itu dilihat oleh Song Jae dan juga teman-temannya. Park meminta anaknya untuk memahami kondisi ibunya. Sementara di rumah, Joran yang penasaran mencoba mencari sumber bau tersebut. Dia yakin bahwa bau tersebut berasal dari tamannya. Tiba-tiba, Park datang mengagetkannya. Park pun bertanya apa yang dilakukan Joran di sana. Joran bilang bahwa beberapa hari ini dia mencium bau yang sangat busuk. Dia yakin mungkin ada kucing yang menguburkan bangkai tikus di sana. Park pun mendekat. Dia bilang bahwa dia tidak mencium bau apapun. Joran merasa aneh. Dia lalu bertanya ke Song Jae, apakah dia juga tidak mencium bau busuk? Song Jae menjawab tidak. Joran terdiam sesaat, bingung kenapa hanya dia yang mencium bau tersebut. Angin kembali berhembus dan bau tersebut semakin jelas tercium. Malam harinya, saat makan, Park bilang bahwa bau busuk yang Joran cium mungkin berasal dari pupuk kandang. Joran terlihat bingung. Park mencoba mengingatkan kembali bahwa beberapa hari yang lalu, Joranlah yang memintanya untuk membelikan pupuk tersebut. Selesai makan, tiba-tiba sebuah bel berbunyi. Ternyata Haeso saat itu ingin berkunjung. Niatnya karena dia baru saja pindah di sebelah hunian mereka. Tapi Park yang paham akan kondisi istrinya bilang bahwa mereka yang akan berkunjung ke rumah Haeso besok siang. Haeso meminta maaf. Dia sadar mungkin saat itu terlalu malam untuk berkunjung. Tiba-tiba Haeso mencium bau busuk tersebut. Dan hal itu didengar oleh Joran. Joran terdiam. Dia juga yakin bahwa bau busuk tersebut nyata. Park buru-buru mematikan interkomnya. Dia pun berlalu pergi. Joran masih terlihat bingung, tapi Park mencoba mencarikan suasana kembali. Sementara di luar, Haeso menemukan kertas yang ditinggalkan ibu-ibu tadi siang. Kembali ke dalam, seseorang bernama Kim menelpon Park. Park terlihat kesal dan tidak ingin mengangkatnya. Tapi Joran mengingatkan Park bahwa ada telepon masuk. Park pun terlihat terpaksa mengangkatnya. Joran pun pergi meninggalkan Park. Dia lalu melihat ke arah taman. Pikirannya masih penasaran memikirkan bau busuk tersebut. Park seakan sadar. Dia lalu bertanya apakah Joran masih memikirkan tentang bau itu. Joran menjawab tidak. Lantas apakah karena suara dentuman dari lantai 2 yang sering Joran ceritakan? Joran bilang bahwa suara-suara itu sudah tidak pernah dia dengar lagi. Park mencoba menenangkannya. Dia bilang bahwa Joran ini terlalu memikirkan tentang kematian kakaknya. Dan hal itulah yang membuatnya stres dan mulai berhalusinasi. Park mencoba mengingatkan kembali bahwa alasan mereka pindah ke sana agar Joran bisa menenangkan dirinya. Malam itu, Joran masih saja tidak bisa tidur. Dia seakan teringat kembali saat dia menemukan jasad kakaknya. Bau busuk di apartemen tersebut seakan masih terasa jelas di ingatannya. Dan apakah itu juga alasan Joran ini mencium bau busuk dari taman? Esok harinya, saat Joran sedang bersih-bersih, dia menemukan sebuah aksesoris berbentuk bunga. Joran tidak begitu memperdulikannya. Dia pun mengantongi aksesoris tersebut dan terus melanjutkan membersihkan setiap sudut rumahnya. Berharap dengan begitu, dia tidak lagi mencium bau busuk tersebut. Tapi setelah semua sudut rumah dan juga barang-barang dia bersihkan, bau busuk tersebut tidak juga hilang. Joran mencoba meyakinkan
apakah bau itu cuma halusinasinya saja ataukah benar-benar terjadi. Dia pun memutuskan pergi menemui Heiso. Tapi saat bertemu dengan Heiso, niat itu dia urungkan. Joran lalu pamit untuk pergi. Heiso mencoba bertanya, bau busuk apa yang dia cium tadi malam. Joran terlihat kaget. Dia lalu menjelaskan bahwa itu bau pupuk kandang. Heiso agak ragu. Bau yang dia cium bukan seperti pupuk kandang, tapi seperti sesuatu yang membusuk di tanah. Heiso bahkan bertanya, apakah Joran tidak terganggu dengan bau busuk tersebut. Joran buru-buru kembali ke rumahnya. Dia yakin bau busuk itu berasal dari sana. Scene lalu beralih ke hari sebelumnya. Terlihat seorang wanita bernama Sang-eun. Dia sering mendapatkan kekerasan dari suaminya. Tetangga apartemennya yang mendengar suara benda-benda jatuh mencoba melapor ke security. Security yang panik langsung berlari ke apartemennya Sang-eun. Dia menyarankan ke Sang-eun untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Karena hal seperti ini tidak hanya sekali dua kali terjadi. Tapi Sang-eun bilang bahwa dia tidak apa-apa. Sang-eun pun membersihkan barang-barang yang dibanting suaminya. Suaminya lalu bertanya, apakah Sang-eun sudah makan? Karena Sang-eun saat itu dalam keadaan hamil 5 bulan. Dia lalu memberikan Sang-eun uang dan memintanya membeli apa yang dia sukai. Nah saat itu, suaminya Sang-eun yang bernama Kim ini melihat Park yang ada di TV. Dia langsung menghubungi Park. Jadi, orang yang menelpon Park di malam itu ya Kim ini. Kim terlihat seperti tahu sebuah rahasia tentang Park. Dia pun meminta Park menemuinya dengan alasan untuk memancing di sebuah danau. Sang-eun lalu pergi. Alih-alih membeli stroberi seperti yang dia katakan, dia lebih memilih membeli es krim. Dan saat pulang, Kim yang melihatnya langsung marah dan terus memukulinya. Tetangganya hanya bisa diam mendengar teriakan dari Sang-eun. Setelah Kim tenang, Sang-eun mencoba memfoto memar-memar yang ada di tubuhnya. Bukti-bukti itu coba dia kumpulkan. Esok harinya, di tempat kerjanya, Sang-eun bilang ke rekannya bahwa dia akan pulang lebih awal. Dia mengambil cuti libur untuk pergi ke rumah ibunya. Nah ternyata di tempat kerjanya ini, semua karyawan tidak ada yang tahu bahwa Sang-eun ini sedang hamil. Karena dia memang menyembunyikan kehamilannya. Sang-eun pun dijemput oleh Kim. Sang-eun menghidupkan rekaman suara karena dia tahu sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Apalagi Kim terlihat marah karena tidak bisa menemukan tempat parkir. Mereka lalu pergi. Di tengah jalan, Sang-eun ini bersin. Dia yang mencoba mencari tisu malah menemukan sebuah HP dengan casing berwarna pink. Kim terlihat panik. Dia buru-buru memasukkan HP itu kembali. Sang-eun melihat ke arah map. Dia bingung. Bukannya seharusnya Kim mengantarnya ke rumah ibunya. Tapi kenapa malah seperti mau pergi ke suatu tempat? Kim hanya tersenyum. Dia meminta Sang-eun melihat tas pancing yang ada di kursi belakang. Mobil mereka terlihat memasuki daerah yang sepi. Waktu berlalu, Sang-eun sampai di rumah ibunya seorang diri. Semua pakaian yang dia pakai langsung dia cuci dan mandi. Ibunya kaget begitu tahu Sang-eun ada di sana. Dia terlihat sangat ketakutan. Esok paginya, teman dari ibunya mengantarkan ibunya kembali ke rumah. Dia menemukan ibunya Sang-eun ada di taman ketakutan. Dia berkali-kali berteriak meminta Sang-eun untuk pergi dari rumahnya. Tapi temannya ini paham bahwa itu mungkin karena penyakit demensia yang dideritanya. Sang-eun pun memutuskan untuk pulang. Tiba-tiba seseorang menelponnya, mengabarkan bahwa Kim diketemukan tewas. Mendengar berita tersebut, ekspresi Sang-eun sangat datar. Tidak tampak sama sekali kesedihan dari raut wajahnya. Kembali ke Joran yang sedang berusaha menggali. Dia pun kaget ketika melihat sebuah jari yang nampak dari dalam tanah tersebut.
Joran ketakutan, tapi dia tertawa karena tebakannya ternyata benar. Bau busuk tersebut berasal dari jasad yang dikuburkan di taman rumahnya. Kembali ke hari sebelumnya, ternyata Kim dan juga Sang-eun pergi ke rumahnya Park. Suara bel berbunyi, Joran menutup galian tanah tersebut. Kim memaksa masuk, padahal Joran sudah bilang bahwa Park sedang ada di klinik. Kim bilang dia hanya mengantarkan sesuatu untuk Park. Joran mencoba menghubungi suaminya, tapi nomor suaminya malah tidak aktif. Joran akhirnya terpaksa menemui Kim. Sang-eun yang melihat dari kejauhan merasa ada yang aneh, karena scarf yang digunakan Joran ini sama dengan yang Kim berikan kepadanya. Kim memaksa masuk karena dia bilang barang yang dia bawa ini sangat berat. Nah, Sang-eun yang ada di mobil mulai berpikir apakah Kim ini berselingkuh. Dia lalu ingat tentang HP yang dia temukan tadi. Sang-eun mencoba menghidupkan HP tersebut, tapi tiba-tiba seekor anjing mengagetkannya. HP itu pun terselip di balik jok mobil. Sementara Kim yang berada di dalam mulai mencium bau busuk. Joran terlihat panik, tapi dia buru-buru menjelaskan bahwa bau itu dari pupuk kandang. Joran meminta Kim untuk pergi karena suaminya memang tidak ada di rumah. Kim malah mendekati Joran yang membuatnya semakin ketakutan. Joran mencoba menelpon suaminya kembali, tapi lagi-lagi telepon tersebut tidak juga diangkat. Joran lalu mengintip keluar, tapi Kim sudah tidak ada di sana. Joran sangat panik, takut Kim menemukan jasad tersebut. Joran lalu melihat bayangan seseorang. Saat gordennya dibuka, Kim malah memotretnya. Kim bilang dia tidak sengaja. Niatnya dia ingin memotret rumah itu karena desainnya sangat dia sukai. Kim lalu pamit. Dia meminta Joran menyampaikan pesan ke suaminya. Kalau nanti malam, Kim menunggunya di tempat pemancingan. Kemarin malam, Kim ini sudah menunggu Park, tapi dia tidak juga datang. Kali ini, jika Park tidak datang, Kim akan benar-benar sangat marah. Sang-eun bingung, apalagi ketika Kim bilang sebentar lagi mereka akan tinggal di sana. Di dalam, Park coba untuk dihubungi kembali. Kali ini, Park yang terlihat panik ketika tahu Kim tadi ke rumahnya. Dia buru-buru pulang. Joran juga menceritakan tentang jasad yang dia temukan di taman rumahnya. Park terlihat mengeceknya, tapi Park hanya diam mematung, seakan sedang memikirkan sesuatu. Joran yang terlihat panik mencoba menenangkan diri dengan meminum obatnya. Dia sempat melirik ketika suaminya mencoba menggali tanah tersebut. Beberapa saat kemudian, Park pun datang. Wajahnya terlihat serius. Tiba-tiba, Park menunjukkan sesuatu dan tertawa. Ternyata, dia hanya mengerjai Joran. Park bilang bahwa pengembang rumah itu sempat cerita dalam pembuatan rumahnya ada beberapa sampah yang dikubur. Mungkin itu yang menyebabkan bau. Lantas kalau soal tangan yang ditemukan Joran, ternyata hanya sebuah sarung tangan. Joran terlihat masih belum bisa terima karena jelas-jelas yang dia lihat tadi tangan. Joran berniat menggalinya sendiri, tapi Park segera memeluknya dan menghentikannya. Park mencoba menenangkan istrinya. Dia bilang mungkin bau busuk yang sering dicium Joran karena sebentar lagi hari peringatan kematian kakaknya. Anehnya, si Joran ini percaya-percaya saja. Dia meminta maaf karena kondisinya tidak juga membaik. Sebuah pesan lalu masuk, pesan yang dikirimkan oleh Kim. Kim meminta uang sebesar 500 juta won. Dan dia meminta bertemu di sebuah waduk. Sementara Sang-eun sendiri membeli tulang sapi untuk ibunya. Dia juga memesan minuman beralkohol. Saat dia sampai di parkiran, Sang-eun merasa bingung. Kenapa semenjak dari rumahnya Joran, suaminya ini terlihat kegirangan. Dia lalu masuk ke mobil.
Kim meminta minuman yang dia pesan tadi. Malam harinya, Song Jae terlihat mencari sebuah kos-kosan yang bisa dia tinggali. Tiba-tiba, ayahnya datang dan memberikannya susu. Park meminta Song Jae menghabiskan susunya, karena itu permintaan ibunya. Park lalu menyisir rambutnya Joran. Joran pun bertanya, jika tanahnya membusuk, kenapa baunya seperti mayat? Joran ingat baunya, bau yang sama ketika dia menemukan almarhum kakaknya. Park memotong perkataan Joran. Dia meminta Joran untuk meminum tanaman herbal yang bisa menyegarkan tubuhnya. Park juga bilang, malam ini niatnya dia ingin memancing. Tapi karena kejadian tadi, Park tidak tega meninggalkan Joran sendiri di rumah. Joran bilang dia tidak apa-apa, karena memang setelah pindah ke rumah itu, Park belum pernah memancing lagi. Toh di rumah juga masih ada Song Jae. Saat tidur, Joran ini kaget karena Kim terlihat ada di sebelahnya. Tapi ternyata itu hanya mimpinya saja. Melihat suaminya yang tidak ada di rumah, Joran mencoba mengirimkan pesan karena malam itu hujan sangat deras. Kembali ke tanggal 20, Sang Eun segera pergi ke kantor polisi. Dia melihat jasad suaminya, tapi tetap saja tidak ada raut wajah kesedihan dari Sang Eun. Bahkan polisi dibuat bingung ketika Sang Eun dengan ekspresi datarnya bertanya apakah suaminya ini benar-benar tewas. Sementara itu, Joran yang baru saja bangun dikagetkan ketika suaminya sudah memasakkan sarapan untuknya. Joran bertanya, kapan suaminya ini pulang? Park menjawab, dia tidak jadi keluar tadi malam karena hujan yang sangat deras. Joran tentu bingung karena tadi malam dia mencoba mencari Park tapi tidak ada. Park beralasan dia ketiduran di ruang perpustakaan. Park lalu menuangkan susu ke Song Jae, tapi Joran menghentikannya. Joran bilang Song Jae ini tidak kuat akan laktosa sapi, jadi jika dia meminum susu, perutnya akan sakit. Mendengar itu, Song Jae terdiam. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya semalam bilang susu itu dibikinkan oleh ibunya. Kembali ke kantor polisi, Sang Eun dimintai keterangan. Sang Eun pun cerita karena dia akhir-akhir ini sering mengalami anemia. Dia izin kerja setengah hari dan pergi ke rumah ibunya. Terakhir kali dia bertemu suaminya ya di saat dia mengantarkannya. Sang Eun lalu bilang dia ingat bahwa suaminya ingin bertemu dengan direktur sebuah klinik bernama Park untuk memancing. Polisi lalu bertanya apakah suaminya ini memang suka memancing. Sang Eun menjawab tidak. Suaminya memancing cuma untuk formalitas di tempat kerjanya. Polisi pun bilang bahwa Kim sebenarnya sudah dipecat 1 bulan yang lalu dari pekerjaannya. Sang Eun tiba-tiba ingat bahwa Kim pernah bilang tas pancing yang dia bawa di mobil itu akan diisi penuh dengan uang. Setelah itu, kehidupan mereka akan berubah drastis. Tapi hal itu tidak dia ceritakan ke polisi. Selesai dimintai keterangan, Sang Eun lalu pergi ke sebuah restoran dan memesan berbagai makanan. Dia lalu dengan santainya mengabarkan ke adik iparnya bahwa Kim sudah meninggal. Selesai makan, Sang Eun segera pulang ke rumahnya dan dia mulai membereskan barang-barang milik suaminya. Sampai dia menemukan satu kotak misterius. Ketika coba untuk dibuka, isinya sebuah buku. Sementara itu, Joran yang ingin keluar melihat sepatu suaminya yang dipenuhi lumpur. Dia juga melihat mobil yang ada bekas daun-daun kering. Joran jadi sedikit ragu apakah suaminya ini berkata jujur. Mereka bertiga lalu pergi ke gereja. Nah, di sini ternyata Haeseo juga datang. Orang-orang mulai membicarakannya. Jadi, ada rumor yang mengatakan bahwa dulu suaminya Haeseo ini dibunuh olehnya. Hal itu terjadi di rumah yang ditinggali Haeseo saat ini.
Setelah 6 tahun menghilang, Hae-so kembali lagi ke rumah itu. Sepulang dari gereja, 2 orang polisi ini datang ke rumahnya Park. Polisi ini bilang mereka meminta keterangan dari Park karena tadi pagi Kim ditemukan tewas di pemancingan dekat bendungan. Joran terus memikirkan tentang suaminya yang tidak ada di rumah kemarin malam. Pikirannya tidak tenang, takut jika memang suaminya lah yang membunuh Kim. Joran pun akhirnya pingsan. Saat sadar, Hae-so sudah ada di rumah. Hae-so bilang dialah yang membantu membopong Joran saat dia pingsan tadi. Hae-so juga bilang kini bau busuk di rumah itu sepertinya sudah hilang. Joran terlihat tidak nyaman. Dia meminta Hae-so untuk pulang karena dia akan istirahat. Sebelum pergi, Hae-so meminta Joran untuk sekali-kali mampir ke rumahnya. Dia akan menunjukkan sesuatu ke Joran. Sementara itu, pemilik apartemen menagih uang sewa apartemennya Sang-eun yang sudah menunggak 2 bulan. Kembali ke Joran, dia yang kepikiran nasib suaminya teringat bahwa tadi pagi suaminya bilang dia ketiduran di perpustakaan. Joran pun mencoba mengecek rekaman CCTV rumah, tapi anehnya rekaman tersebut seperti sengaja dihapus. Park pun pulang, tapi dia izin pergi lagi karena ingin pergi ke pemakamannya Kim. Joran bilang dia ingin ikut ke sana. Di pemakamannya Kim ini, terlihat tidak ada satu orang pun yang melayat. Sang-eun yang melamun teringat akan HP yang dia temukan di mobil suaminya. HP itu coba dia hidupkan, tapi tiba-tiba sebuah telepon masuk. Ketika coba untuk diangkat, seorang pria terlihat marah-marah sambil memanggilnya ibu. Sang-eun lalu mencoba melihat isi galeri. Di sana terdapat sebuah video seorang pria yang dipukuli dan seperti diperas. Sang-eun mencoba melihat foto lain yang berisi foto Park sekeluarga. Dia juga menemukan foto orang yang nampak seperti Park sedang bersama seorang wanita. Sang-eun lalu mencoba memberanikan diri mengirimkan sebuah gambar ke nomornya Park menggunakan HP itu. Dan di saat itu, yang melihatnya adalah Joran. Dan film pun bersambung. Nah itu tadi, Lies Hidden in My Garden episode 1 dan 2. Kalau menurut kalian, siapa yang membunuh Kim? Coba kalian komen di bawah.